Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data pengawasan intelijen bisa konsisten. Ya, pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data pengawasan intelijen bisa konsisten. Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi penerimaan negara tanpa kenaikan pajak di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra. Beliau adalah Ketua HIPMI Tax Center dan juga sudah bergabung Pak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras, apa kabar? Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan tadi sudah disampaikan ini, pemerintah mematok penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan tahun depan meningkat 13,52% dari outlook di tahun ini menjadi Rp2.357,7 triliun. Nah Pak Ruben mungkin bisa menyampaikan apakah target ini cukup realistis, optimistis atau moderat begitu? Silakan Pak. Kalau hitung-hitungan berdasarkan target yang disampaikan di dalam RAPBN 2026, menurut kami targetnya menjadi tidak realistis ya. Kenapa tidak realistis? Di dalam RAPBN tahun 2026 itu pemerintah mematok asumsi makronya pertumbuhan ekonomi 5,4% dengan penerimaan pajak yang tumbuh sebesar 13,52%. Berarti untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, penerimaan perpajakan tumbuh sekitar 2,4-2,5%. Itu rasio yang dalam studi perpajakan dikenal dengan tax buoyancy ratio ya. Nah, masalahnya adalah dalam 10 terakhir tax buoyancy ratio kita nggak pernah tembus 2 kali ya. Berarti kalau dua kali berarti setiap 1% pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan penerimaan perpajakan akan tumbuh sebesar 2%. Sementara dalam era APBN 2026 kita ditargetkan tumbuh 2,5 tumbuh sekitar 13%. Itu berarti tax buoyancy ratio-nya 2,4%. Hal yang sulit untuk mencapai tax buoyancy 2,5 kali, sementara historinya dalam 10 tahun terakhir kita nggak pernah menembus 2 kali. Titik tertinggi itu hampir 2 kali adalah ketika tahun 2022 ya, mencapai sekitar 1,9 kali.
penerimaan pajak tumbuh dibandingkan pertumbuhan GDP. Sehingga menurut kami agak sulit ya dan cenderung tidak realistis pertumbuhan penerimaan pajak yang ditarget sebesar 13,5% dalam tahun 2026. Baik, Pak Ruben. Nah, dari sisi pelaku usaha begitu, HIPMI Tech Center melihat bagaimana Mas Arief kalau kita bicara mengenai target penerimaan pajak, kemudian ada juga penerimaan pajak yang turun 7% di semester 1 tahun ini begitu, di tengah pertumbuhan ekonomi kita 5,12%. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, saya sepakat ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ruben tadi, mengingat jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi kita yang dipatok di 2026 itu hanya 5,4%. Tentu 13,4% ini target pertumbuhan perpajakan ini luar biasa berat ya untuk kemudian nanti dicapai ya. Tapi memang kalau kita hanya melihat pada tahun berjalan, kondisinya seperti itu, sangat-sangat berat dan itu nanti kekhawatiran kami adalah kemudian menjadi dalam tanda petik gelap mata dalam mengejar Oke. target pajakan dan yang menjadi korban tentu adalah kami dan teman-teman sesama pengusaha ini yang kemudian menjadi target dan korban. Tapi memang kalau kita melihat ya bahwa eh, daluarsa pajak 5 tahun, artinya otoritas pajak bisa mengejar tidak hanya tahun berjalan, tapi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa menjadi perhitungan. Makanya kemudian yang menjadi penting kami adalah otoritas pajak membuka hitung-hitungan target ini kok bisa kemudian pertumbuhan 13,4 ini hitung-hitungannya dari mana begitu. Sehingga publik mengerti, pengusaha mengerti dan kita juga semua menjadi transparan bahwa nanti yang akan dioptimalkan adalah di sisi ini, sisi itu seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi begitu, shortfall lagi-lagi masih menjadi PR besar juga nih untuk sisi penerimaan pajak Indonesia begitu, Mas Arief. Iya betul, kalau kita lihat realisasi penerimaan ya sampai dengan 31 Agustus itu Ya. kan baru di angka 51,8% atau 52% lah. Sementara di tahun lalu sampai dengan Agustus itu sudah mencapai sekitar 60%. Artinya ini kalau dibandingkan di tahun ke tahun itu kita ada 8% penurunan. Walaupun kalau kita kemudian dibandingkan capaiannya, karena tadi kan ada perbedaan target kan. Kalau dibandingkan capaiannya kita di angka masih di angka 6%. Nah, ini tentu menjadi catatan kritis kita dan kita juga sama-sama tahu bahwa 2 minggu terakhir inilah imbas dari ya kami harus bilang ini kerusuhan kecil lah kami dan semoga bisa kemudian segera membaik dan kemudian juga tidak ada gangguan kita dalam bernegara, kita dalam menjalankan usaha-usaha dan bisnis kita begitu. Nah, Oke. tentu kita berharap bahwa ini tidak ada kemudian sentimen negatif karena kemarin kita juga khawatir ada isu-isu yang cukup liar bahwa itu nanti kemudian juga lari ke buat apa kemudian kita membayar pajak kalau untuk begini begitu begitu. Nah, ini tentu juga menjadi harus diantisipasi betul lah kemudian bahwa pajak ini bagaimana pemerintah mensosialisasikan menyampaikan bahwa pajak ini merupakan instrumen penting dalam kita bernegara dan tentu ini merupakan kontribusi kita dalam menjadi warga negara yang baik. Ini menjadi penting untuk kemudian disuarakan terus dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendirian. Jadi semua stakeholder, kami para pengusaha, kemudian Ya. akademisi, kemudian juga presiden dalam hal ini juga harus ikut turun tangan bagaimana menyampaikan bahwa pajak ini harus menjadi kesadaran kita bersama dan kita bisa patuhi ini secara bersama pula. Ya, ini juga menarik dicermati begitu, di mana pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang sudah menyebutkan tidak akan ada pajak baru begitu ya di tahun depan. Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri dan pembenahan internal juga ini menjadi fokus utama? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya Pak Ruben. Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan ya di tahun 2023 sampai dengan 2026 proyeksinya seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari tahun 2023 1.867,9 triliun rupiah, kemudian di tahun berikutnya naik menjadi 1.931,6 triliun, kemudian di tahun 2025 ini ditargetkan mencapai 2.076,9 triliun dan tahun depan diharapkan bisa mencapai 2.357,7 triliun rupiah. Meskipun tadi sudah disampaikan Pak Ruben, ini menjadi target yang tidak realistis dengan kondisi yang ada saat ini. Kemudian penerimaan negara secara keseluruhan juga tidak jauh berbeda. Dari tahun 2023 naik terus sampai dengan tahun 2026 diharapkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah untuk penerimaan negara secara keseluruhan. Dan selanjutnya bagaimana dengan tax ratio? Kita akan lihat seperti apa persentasenya terhadap PDB. Di tahun 2023 10,31%, sementara 2024 10,08%, di tahun 2025 ini outlook-nya diharapkan mencapai 10,03%, sementara di tahun depan dalam era APBN 2026 dipatok 10,47%. Itu dia beberapa data, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ruben Huta Barat dan juga Mas Arief Roman dari HIPMI Tax Center. Nah ini kalau kita bicara mati dan beberapa data yang sudah disampaikan, Pak Ruben, lantas bagaimana potensi penerimaan dari sektor perpajakan? Sementara pemerintah menyatakan tahun depan tidak ada pajak baru, kemudian kita tahu fokus untuk pembenahan ataupun reformasi internal begitu. Anda melihat ini bisa menjadi solusi untuk bisa mengejar target dari penerimaan negara di tahun depan, sementara shortfall tahun ini pun juga masih menjadi tantangan tersendiri nih Pak Ruben. Ya, kalau pemerintah menyampaikan tidak ada tarif baru atau rencana kenaikan tarif atau pajak alternatif, dengan kata lain upaya yang dilakukan pemerintah adalah intensifikasi ya, intensifikasi perpajakan. Upaya intensifikasi itu dilakukan melalui upaya penegakan hukum. Ya. Sementara secara teoritis upaya penegakan hukum yang masif justru cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tapi bukan berarti upaya penegakan hukum itu tidak diperlukan ya. Penegakan hukum tetap diperlukan tapi sampai pada tingkat yang tidak menyebabkan justru menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kalau kita melihat, kalau kita memaknai yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa yang dilakukan adalah intensifikasi semata-mata, maka ada risiko bahwa penegakan hukumnya justru akan masif ya, yang justru malah kontraproduktif. Jadi menurut kami, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi kombinasi ini tetap harus dilaksanakan dalam rangka mengejar target penerimaan. Janganlah bertumpu semata-mata pada intensifikasi. Sementara ekstensifikasi sebetulnya banyak yang bisa dilakukan yang sudah ada di undang-undang, sudah ada payung hukumnya, tanpa juga menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah yang tentu saja akan rentan apabila dikenakan pajak baru lagi ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pajak atas transaksi atas penghasilan yang diperoleh oleh entitas dari luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia, pajak transaksi elektronik ya. PPh-nya sampai sekarang tidak dipungut sama sekali ya. Padahal dalam undang-undang sudah mengamanatkan sebetulnya sejak tahun 2021, sejak undang-undang HPP memberikan payung hukum kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak atas penerimaan yang diperoleh oleh entitas luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia melalui perdagangan sistem elektronik. Yang kedua contohnya, pajak karbon. Pajak karbon yang kita lihat di era APBN 2026 ini juga belum muncul juga. Gitu. Sementara penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari pajak karbon ini cukup besar. Jadi ini yang menjadi pertanyaannya.
satu sisi mungkin pemerintah memang agak berhati-hati kalau melakukan upaya ekstensifikasi ke jenis-jenis pajak. Tapi ekstensifikasi yang seperti apa yang harusnya berhati-hati? Ekstensifikasi yang tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah, tetapi justru ekstensifikasi yang payung hukumnya sudah tersedia dan bisa menyasar pengusaha-pengusaha yang seharusnya membayar pajak dari penghasilannya yang diperoleh di Indonesia. Demikian Mas Pras. Baik, baik. Nah, ini menarik juga kalau disampaikan oleh Kementerian Keuangan begitu. Mas Arief, Anda melihat seperti apa? Jadi kalau kita bicara mengenai fokus internal reformasi perpajakan begitu, apa yang harus kita benahi terlebih dahulu begitu kah? Core tax system atau bagaimana nih Mas Arief? Ya, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini memang cukup masuk akal ya di Oke. tengah eh, gejolak internal maupun eksternal yang terjadi belakangan ini begitu Mas Pras. Nah, memang apa yang bisa dilakukan tadi seperti yang disampaikan Mas Ruben, selain intensifikasi juga bisa dilakukan ekstensifikasi dengan masih banyaknya sebenarnya objek-objek pajak yang seharusnya itu adalah objek pajak tapi belum masuk ke dalam sistem kita, belum menjadi objek pajak kita. Oke. Kalau kita bisa lihat sebenarnya kalau kita membaca dari data penerimaan perpajakan, itu sektor pertambangan itu masih sangat minim, masih di angka 96 triliun, itu masih di angka 6%-an. Nah, ini bisa sangat ditingkatkan lagi, sementara sektor pengolahan misalkan itu udah 25%. Nah, ini sektor pertambangan ini ke beberapa waktu yang lalu dari APH ya, itu kan juga mereka menghitung potensi, itu sebenarnya bisa di angka 200-an triliun. Nah, ini tentu juga bisa menjadi potensi ya tanpa harus kemudian meningkatkan tarif pajak, tanpa kemudian adanya objek pajak baru, tapi hal-hal atau objek-objek yang seharusnya memang menjadi objek pajak tapi belum bisa tercover, belum bisa masuk ke dalam sistem perpajakan kita, itu juga menjadi salah satu kebijakan yang penting. Makanya kemudian apa yang disampaikan Kementerian Keuangan bahwa pengetatan pengawasan itu menjadi penting, kemudian juga perbaikan sistem Kortek yang sejauh ini masih jauh dari harapan itu juga menjadi penting juga Mas. Kita beberapa kali mendiskusikan bahwa harapan kita Kortek menjadi game changer ya, tapi sampai sekarang memang ini masih belum begitu optimal untuk membantu Oke. konversi ke penerimaan negara. Ya, Mas Arief, dan kalau kita tahu insentif ini akankah ada potensi dikurangi tahun depan mengingat padahal kan insentif yang seperti Anda sampaikan bisa menjadi booster juga nih untuk roda industri manufaktur khususnya mungkin ada penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak di sana, Mas Arief. Ya, saya insentif juga tetap penting ya Mas Pras ya, tapi tentu harus dengan kadar yang tepat. Kalau terlalu besar juga nanti akan berimbas pada penerimaan perpajakan. Tapi kalau Oke. kemudian insentif dihapuskan sama sekali, tentu ini juga bisa malah kontraproduktif. Artinya justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini menjadi PR besar dari otoritas pajak kita untuk biar memberikan insentif pada takaran yang pas. Tapi memang bagaimanapun untuk pertumbuhan ekonomi kita, insentif itu menjadi salah satu instrumen yang bisa diberikan kepada pengusaha. Oke, nah Pak Ruben, tadi memang Anda melihat Ya, dan mungkin sama juga dengan Mas Arief, masih ada potensi-potensi atau sektor lain yang bisa kita coba tarik untuk masuk ke dalam sektor perpajakan kita. Misalnya kita tahu juga sempat cukup mencuat shadow ekonomi di sana, kemudian underground ekonomi. Anda melihat ini potensinya cukup luas atau tidak? Meskipun tadi Anda katakan ada pajak karbon juga yang harus sudah mulai dilihat atau dilirik oleh pemerintah begitu Pak Ruben. ya, kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan Kementerian Keuangan mengenai rencana pemajakan atas shadow ekonomi, kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan shadow ekonomi ini adalah lebih kepada pelaku-pelaku usaha UMKM yang sampai saat ini mungkin uh, ter belum masuk ke dalam ekosistem perpajakan ya. Oke. Tapi dalam kondisi sekarang, kalau pemerintah memfokuskan pada UMKM dan berusaha memasukkan mereka ke dalam sistem perpajakan,
memasukkannya ke dalam sistem perpajakan tetap perlu ya, tapi berusaha memajaki secara intensif dari sektor itu mungkin yang harus berpikir dua kali ya, karena tentu saja akan sedikit banyak akan berisiko kepada adanya gejolak pada lapisan masyarakat ke bawah ya. Sehingga menurut kami justru pemajakan atas sektor underground ekonomi ini justru harusnya lebih dititik beratkan kepada underground ekonomi yang sifatnya bukan UMKM ya. Yang harus diingat adalah misalnya adalah pemajakan atas hasil-hasil dari tindak pidana misalnya. Ingat bahwa undang-undang perpajakan kita tidak mengenal asal-usul penghasilan tersebut ya. Otoritas perpajakan tetap berwenang untuk memajaki segala macam penghasilan tanpa membedakan bahwa itu dari sumber yang dalam tanda kutip haram atau non haram. Justru itulah sebetulnya yang seharusnya dikejar sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana ekonomi yang lainnya. Kalau kita lihat kan itu memungkinkan karena Direktorat Jenderal Pajak kan telah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum pada kisaran bulan Juli ya, dengan melakukan koordinasi dan melakukan sharing informasi untuk dapat menjaring penerimaan negara dari ekonomi. Itulah memang strategi utama bagaimana memajaki sektor underground ekonomi sudah pada track yang tepat ya. Baik ya, masih ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh pemerintah untuk bisa mencari sumber pajak lainnya begitu. Meskipun kita tahu di tahun depan tadi sudah dinyatakan tidak ada pajak baru dan semoga nanti bagaimana optimalisasi reformasi internal begitu dari perpajakan di dalam negeri ataupun di tubuh dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri juga bisa meningkatkan lagi penerimaan pajak Indonesia di tahun 2026. Baik, Pak Ruben, Mas Arief, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas update informasi dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Ruben dan juga Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.